saya lagi tolong minta tolong yang dia. Oh begitu ya. Ini dia merasa dulu maju pada dewa. Nah, ya, kalau dia sudah naik, kita lupa saya begitu nanya. Sama dengan di Sentria, kalau naik dia, Iya. dia lupa lagi saya juga. Hukum acara itu hanya berlaku di pidana atau di perdata juga? Dalam tata acara di Indonesia itu dipakai dalam pengadilan. Semua? Semua. Baik Perdata. hukum perdata, pidana, hukum tata usaha negara, tetap ada hukum acara, dipakai hukum acara. Oh, kok ada. Acara itu apa isinya? Hukum acara itu? Tata cara beracara. Tata cara ya, prosedur ya. Tata cara beracara, cara Iya. pembelaan, bagaimana Iya. itu mengajukan saksi, bukti, surat, Hmm. saksi ahli itu kan semua diatur. Oh, begitu ya. Iya, iya. Ini ada Kidaus. Kidaus apa target politik 2024 ini? Atau 2023 maju calon ketua RT lagi? Ini dari Panura baru, dari Panura untuk Lalu Kecamatan Lalu Utara diundur ke 2024. Pas pilkada itu bagaimana pas pilkada pemilu Setelah terus mau ada pemilihan RT? Setelah pemilihan Hanyut lewat itu pemilihan RT itu. Yang ramai itu pemilihan legislatif. Masa 2001 kita bicara soal RT, ini 2022 lagi kita bicara RT. Tahun tidak pernah menurut teman-teman di kelurahan begitu. jangan-jangan di ST Komio ini jangan di ST lagi di 2024. Terakhir 2030 bilang aduh tahu saja pemilihan ketua RT. 2020 podcast 2021 itu kita bicara pemilihan ketua RT untuk pemilihan 2022. Ini di 2022 bulan Juli lagi ini. Karena itu kan pergantian lurah. Oh begitu berdasarkan pergantian lurah. Iya, dia mengikuti agenda. Oh agenda ya. Agenda tadi itu tahapan ya. Lurah Tahapan. baru ini diundur ke 2024 setelah Iya. pemilihan presiden. Berarti bulan apa? Sekitar di atas bulan September ya. Iya, sebelum pilkada ya. Tapi masih tetap semangat ini, maksudnya tidak surut ini Tidak. apa keinginannya. Kidaus, Semangat ini masih tetap ada ya. semangat 45 Kidaus ini. Karena saya kan pernah menonton podcastnya Bung Iwan Idul Mutahdi, Oh itu siapa namanya? caleg Ihlul Muhtadin. Caleg ya. dari Donggala. Iya. Itu kan termasuk lebih muda daripada saya. Iya, dia jauh dari Kidaus itu jauh. Cuma maksud saya semangatnya Kidaus masih tetap. Kenapa tidak satu kali maju 2024? Beliau itu ya ngomong maju juga. Kan Kidaus ini berteman baik dengan Bung Haris ya. Teman lama, teman seperjuangan dulu. Satu angkatan, satu umur. Sudah dia ini kenapa nanti sudah pilih yang bagus. Bagaimana? Dia pilih yang mana bagus. Dari kota lalu dah. Jadi saya datang sini ketua Anura Yanto. Mana bagus dipilih tuh? Sudah pilih Adi semua. Oh, jadi maksudnya ketemu ini gara-gara momen pilkada wali kota dulu. Mau kenal. Oh, berarti baru Kebetulan sama-sama pilihan. Sama-sama Kidaus. dalam tim, sama-sama dalam timnya Pak Hadianto ya. Itulah sama-sama pilihan, sama-sama afiliasi politiknya ke Hanura ya. Iya. Lalu pilihan politiknya di Hadianto Rasid ya, wali kota sekarang. Jadi situ ketemu, berarti baru ya? Belum Sekitar 2020-an ya berarti? 6 bulan ya sebelum pilkada. Oh, 6 bulan sebelum pilkada. Ya berarti sekitar ya tahun 2020. Kan pilkada itu Desember ya? Iya. Di situ baru ketemu. Baru kemudian tahu. Oh, jadi pas ketemunya langsung cocok ya? Ketemu chemistry-nya ya? Iya. Oh, begitu ya? Kalau ini Kidaus ini saya Iya. orangnya mudah mencair di mana-mana. Oh, begitu. Supel. Tapi agak lambat dia, lambat gerakannya. Tidak? Sudah karakternya kayak barangkali begitu. Oh, begitu ya? Lambat, tapi kan kita baca kondisi. Oh, begitu ya? Dulu. Tapi Kidaus ini tidak merasa di surga telinga ya? Iya, iya. Di 2024 ini. Terlalu lama ini RT. Apa sih yang terjadi? Apa masalahnya? Apa sih yang terjadi? Kenapa begitu diundur-undur? Saya nggak tahu dari Pak Lurah ini mundur. Lah kan Anda kenapa tidak aksesnya ke wali kota? Suruh cepat ini. Kita kan ke prosedur
prosedur. Ikut prosedur. Jangan langsung main, entah kita dekat dengan Pak Wali, langsung melanggar peraturan, tidak. Karena sewaktu saya ke kantor kelurahan mengurus berkas, tetap saya pakai pengantar RT. Oh begitu ya. Waktu kakak saya kawin lalu, tetap itu pakai pengantar RT, tidak bisa langsung. Oh begitu ya. Bung Haris menawarkan bisa tuh sebenarnya, nah kita ikut aturan. Oh begitu ya. Karena tidak enak lah. Mentang tim sukses itu kayak kucing langsung masuk kan tidak enak. Kalau Bung Aris ini apa? Dekatnya dengan siapa kalau politisi Hanura? Dengan Ihsan Satria dengan Adi. Ihsan Satria Iya. dengan Pak Hadianto. Iya, langsung. Oh dekat ya. Tidak tertarik untuk terjun di politik 2024 ini? Tidak juga. Jadi mau jadi tim sukses siapa ini? Pertamanya nanti saya tuntun dulu Saka Kiduku. Kiduku. Siapa? Fikri Mawanto. Loh, bukan sekarang maksudnya 2024 nanti. Bukan Ihsan Satria lagi. Ihsan Satria sudah naik, cuma kita Iya. ini dukun lagi Kiduku. Lah siapa tahu Ihsan Satria mau maju lagi? Bagaimana? Dua-duanya. Loh, Dua-duanya. kalau sama partai bagaimana? Hah? Sama partai. Nggak sama, beda. Wah, main dua kaki itu bahaya itu. Lagi deh. Nggak apa-apa ini. Kalau ini kita tampilkan di YouTube. Mending tripod 3 kaki. Kaki dia apa itu? Bukan, bagi Anda itu tidak apa-apa, tapi bagi orang yang menggunakan jasa Anda, Implikasi hukumnya. bukan cuma implikasi hukum. Maksudnya saya, ya secara, ini bos Satria toh. iya, Orang membeli kita toh bosku maju tuh pikir itu. Ihsan Satria maju sekarang, cuma orang beda-beda pilihan toh. Nah, kalau dukun bikin aja, katanya. Orang pilih beda-beda pilihan, gitu. bukan. Anda ini kan, tunggu, Ihsan Satria itu masih maju di dapil yang mana? Hanura, Bukan partai. Dapilnya dapil mana? kota, Bukan. Dia mau maju provinsi atau kota. kota sini. Tidak, Ihsan Satria itu mau maju DPRD kota atau DPRD provinsi? Di kota sini, DPRD kota. Dapil daerah pemilihan mana? di Tamrin. Tamrin itu apa? Palu Timur. Palu Timur. Lalu tadi satu siapa? Fikri Mawanto. Fikri Mawanto dari mana? Pan. PAN. Dapil? Palu Timur juga. Sudah Bu, kita anu saja. Namanya kita kan ini temanya serius tapi santai. Kita bahas yang lebih ke yang lain lagi. Soalnya rawan juga kalau main 2 kaki begini. Tidak apa-apa ditampilkan di YouTube. Menampil dengan bahasa 2 kaki begini. Tidak apa-apa. Berani? Tidak apa-apa dia. Maksudnya kalau kita sudah upload tidak komplain kan ini video. Ada yang marah. Karena ya ada salah satu bintang tamu kami, saya ya Bung Iwan, dia caleg, lalu maju begini, ketika kita sudah upload, lalu dia bilang, waduh, kan saya bilang, nggak apa-apa ya, Narasumber ini bintang tamu mengiyakan. ya, karena ini kan kesepakatan kita kan, kalau sudah diupload video, sudah ditampil dinonton orang banyak, bahkan Ihsan Satria akan nonton, dan siapa namanya satu? Fikri Mawanto nonton, itu akan jadi pertanyaan bagi Bung Haris. Loh, bagaimana sampai tim ini? Satu dapil, pada level DPRD kota yang sama, jadi 2. Pemain di Vicky, dia bilang, aku saya Haris, sudah naik ke punya bos dua-dua. Dia baru mencalonkan hidupku ini. Ya, itu kan memungkinkan kalau 2 dapil yang berbeda, umpamanya Ihsan Satria maju di Palu Timur. Oh, Satria sudah tidak mau maju lagi. Oh, Ihsan Satria sudah tidak mau maju. Tidak mau maju lagi dia. Untuk ini, 2024 ini. maju di mana? Betul, nanti dilihat dulu dia lagi. Maju di DPRD provinsi. Kayak dilihat saja dulu ini Satria mau maju, nanti dia telepon sama saya lagi. Oh, begitu. Bukan Oh, ceritanya begitu. Ini Ihsan Satria ini Dia tidak mau maju. bukan tidak mau maju. Belum ada informasi yang pasti bahwa dia mau maju lagi begitu. Jadi Anda karena sudah dihubungi oleh siapa namanya tadi? Fikri Mawanto untuk mendukung dia. Jadi Anda siap jadi tim sukses. Sukses. Oh, jadi kira-kira kalau dua-dua maju di dapil yang sama, Anda pilih mana? Karena kan Anda harus jalan. Tidak mungkin beda ya kalau Ihsan Satria maju provinsi dari Hanura.
Fikri Mawanto maju DPRD kota dari Hanura. Bawa dua kartu nama atau dua baliho atau dua apa saja, dua tanda media kampanye itu. Nah, tidak apa-apa, tapi ini kan kalau maju sama-sama kota bagaimana? Anda lebih pilih mana? Harus pilih Fikri dulu. Oh. Fikri Mawanto dia ini. Oh begitu ya? Kalau Satria ini sudah tidak bisa maju lagi dia. Kenapa? Sudah satu periode, terus nanti satu kali lagi ya. Dia ini dulu cari dana dulu, keperluan dulu baru dia calon lagi. Ya, umpamanya seandainya di hari H pemilu 2023 ya, tahun depan Irsan Satria menyatakan saya maju. Dari Hanura DPRD kota Dapil Palu Timur. Lalu Fikri Mawanto maju juga. Lalu Anda mau di mana? Posisinya di mana? Di PAN juga. Pak. Berarti Anda keluar dari Hanura sudah? Tidak bisa. Dan tidak bisa coret. Kenapa bisa? Kan kewenangan ada di partai. Kalau Anda bermain dua kaki, apa? oh Anda siap? Siap. Cuma ganti-ganti baju saja. Tapi kan ketua Hanura, wali kota ini ketua Hanura. Jadi bagaimana? Anda aksesnya Anda ke nanti jaringan Anda, hubungan Anda dengan Hanura jadi tidak baik dengan Pak Wali Kota bagaimana? Wali Kota nanti urusan ke belakang. Aduh. Tapi Anda menyatakan ini dengan dengan sikap bukan irisan Satria dengan sikap Kasatria Ada mengatakan begitu. Tapi apa kita upload di YouTube. Anda tidak protes nanti ya? Tidak. Oke. Ada saksi. Iya, karena kita sudah buat di sini lalu itu tidak jadi diupload kan. Anda targetnya mau maju 2024 mau maju di politik atau ikut di politik? Kapan? Tapi ada punya target rencana. Hanya cuma habis bos dulu. Siapa bos? Pikir itu. Oh, begitu ya. Bukan Irsan Satria. Ini cuman kira-kiraan saya. Kenapa Anda bisa pindah? Apa yang mampu mempengaruhi Anda, mempengaruhi Bung Haris ini pindah sama Irsan Satria? Pindah sama Fikri Mawanto ini. Nah, Fikri itu pakai ini Fikri. Iya. Gabung dengan saya. Apa? Pertemuan. Ya, melakukan pertemuan. Dia bilang harus bantu saya. Iya. Wow, dari sini Adi DTR ini Wianto dengan Satria. Kalau saya ini baru mencalonkan. Nanya. Iya. Jadi, insya Allah nanti naik. Saya bantu dia. Jadi dia bilang saya bertemu dengan anak muda-muda. Tapi dalam posisi ini Anda tidak sedang kecewa dengan Irsan Satria tidak? Tidak juga. Tidak ya? Tidak juga. Cuma masih bertemu. Biasa bertemu dengan Pak Satria. Ini. Biasa bertemu. Begitu ya? Dia ini belum mau maju. Dia dilihat tuh sudah dia bertelepon saya. Dia maju di Satria. Itulah kalau dia sudah siap maju, bagaimana? Apa tindakan yang Anda lakukan? Orang semua ditambah juga, ditambah sana tuh. Orang sudah kecewa dengan dia. Oh begitu. Ya, cuma orang tidak tahu, orang-orang di luar tuh. Jadi kita ini beda-beda pilihan. Jadi kapan naik, bikin naik tuh, tanahnya. Oh bikin banyak suara, naik di angkara dewan. Satria kurang serang. Kasih orang tahu ini bikin baik sama orang. Oh begitu ya. Orang ini beda-beda pilihan nanti. Oh iya. Itu biar saja Satria maju, cuma kita masih dengan hidup. Oh iya. Tapi Anda tetap setia di Hanura ya? Setia. Tetap setia di Hanura ya? Tetap setia dukung Pak Adianto ya sebagai wali kota iya. Kalau beliau maju lagi 2024, Anda tetap di gerbong Hanura ya, gerbongnya Pak Wali Kota ya. Cuma ini saya cuma dukung Fikri dulu saja, pas sudah naik ya. Pindah lagi ke Hanura gitu. Kan pemilihan bersamaan, tidak berbeda. Beda-beda. Oh maksudnya pilkada nanti pindah ulang ke Hanura begitu? Iya. Untuk pileg ke PAN. PAN. Oh pemilihan legislatif PAN ya? PAN. Nanti wali kota baru? Kota lagi Hanura. Oh ke Hanura ya, ke Pak Adianto ya.
Jadi Kidaus bagaimana? Ini ya, beliau ini ya, Bung ini berani. Bagaimana menurut Bung Acil? Itu resiko yang tadi. Ya, bagaimana menurut Bung Acil menangkap Itu kan dia punya kan, dia Iya. punya apa namanya pilihan. Iya, iya. Jadi tidak bisa juga kita komentari banyak kan, Iya. pribadinya kan. Iya, tapi kan yang kita sepakati di sini bahwa video yang kita buat hari ini, malam ini, Anda tidak tidak di kemudian hari no komplain ya, Anda tidak komplain ya, Anda menanggung resiko ya, maksudnya dari apa yang Anda nyatakan ini ya, pernyataan-pernyataan Anda tentang arah politik, dukungan politik Anda di 2024, itu jelas ya, Anda tidak protes ke kita ya, bahwa video ini, karena kalau sudah diupload tidak akan mungkin kita bisa hapus. Ya, artinya bagaimana hubungan Anda dengan Irisan Satria, itu Anda yang tanggung resikonya ya. Hubungan politik Anda dengan Fikri Mawanto itu Anda yang pertanggungjawabkan ya. Oke. Apa tadi? Saya tadi mendengar ada konsekuensi hukum tadi. Kan sudah clear. Iya. Sudah clear, dia sudah siap ya, Iya. polisi dipertanggungjawabkan. Kan ini kan apa namanya? Dia sudah sadar konsekuensinya kan. Iya, iya. Kita tidak bisa lagi kita mau komentari. Iya. 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 Barangkali bagaimana. Iya, oke. Nggak, maksud saya kan bagaimana, ini kan cara pandang saya secara politik. Bagaimana Anda memandang dari segi hukum? Kalau secara hukum kan ketika ada persoalan itu muncul ketika ada pengaduan. Iya. Jadi, pengaduan itu kan sekarang aturan di PRKP itu ketika orang mau komplain secara pidana itu di SPKT baik di Polres maupun di Polda ada SPKT itu satuan pengaduannya. Setelah ada pengaduan dulu. Dari pengaduan itu kalau cukup bukti ditingkatkan jadi LP atau laporan polisi. Tapi ini apa tindakan yang dia buat kalau Ya, harus dilaporkan di polisi? Kalau dia merasa dirugikan, kalau orang merasa Caleg, dirugikan, yang caleg tersebut. Ya, kalau tidak ada implikasi hukum. Iya. Kan intinya kan dirugikan. Kalau ada dirugikan. Kalau tidak ada orang yang dirugikan, aman-aman aja. Nggak, bukan. Maksudnya kan podcast ini, obrolan santai ini kan sudah membuktikan bahwa dia dia sudah jujur ya dengan polosnya, dia mengatakan saya akan bermain di dua caleg ini. Ya kan? Nah, lalu kalau caleg itu masih tetap percaya, lalu dia bermain dua kaki kan video ini juga jadi alat bukti kita kan? Ini Bung Iwan. Bukti digital kita bahwa Biarkan dua orang yang mereka dulu yang menilai. Ya. Karena dia akan menjalani. Ya. Nah, kita ini cuma bisa menyimak. Nah, maksud saya kan bagaimana cara pandang hukum. Cara pandang Kalau hukum. mamanya ini bukti, kan kita kalau di kemudian hari ternyata Kalau di kebenaran yang bersangkutan kita- merasa dirugikan. Kita mau bicara bukti. Hmm. Undang-undang IT Hmm. ini salah satu bukti yang sah. Iya, itulah. Undang-undang IT. Ini undang-undang. Dan ini punya rekam digital. Iya. Dan hal akan hilang. Iya. Jadi tergantung kedua belah pihak kalau mempersoalkan. Iya. Artinya memperoleh hari begini. Kalau sudah begini. Artinya ini kan bukti digital ini kan jauh sebelum pemilu. Pemilu 2024 ini 2022 masih 1,5 tahun lagi ya, sekitar 1 tahun ya, 1 tahun 6 bulan. Artinya ada pernyataan yang secara jujur dan polos tadi diungkapkan oleh Bung Haris bahwa dia siap bermain dua kaki. Lalu kemudian kalau ada dua caleg tadi ini yang disebut menggunakan dia, lalu kemudian di kemudian hari ada masalah bahwa ada unsur yang dirugikan, masa dia yang harus disalahkan? Kan dia yang bersepakat begitu, yang mengeluarkan statement dia. Itulah maksud saya begini, kan ini ada bukti digital. Bukti digital itu membuktikan bahwa dia, rencana dia atau langkah-langkah politik dia bermain dua kaki. Dinonton oleh Irisan Satria dan Fikri Mawanto itu. Lalu Fikri Mawanto masih pakai Haris. Lalu siapa namanya? Irisan Satria masih pakai. Padahal ada bukti digital bahwa dia sudah menyatakan main dua kaki. Makanya tadi saya Lalu kalau yang bersangkutan merasa dirugikan, ya dari awal tadi kan saya sudah bilang implikasi hukum termuncul itu ketika mereka mau mempersoalkan ini barang. iya, Apalagi Bung Iwan bilang kan ini kan ada bukti ya, ada bukti otentik ini ya, digital. Apalagi di undang-undang IT kan Iya. itu sebagai alat Iya. bukti yang sah. Iya. Tergantung mereka yang menilai, bukan kita. Karena mereka Oh, ini gitu pakai ya. namanya, bukan kita ini. Kita sebenarnya minta maaf ya, Iya. tidak punya kapasitas untuk menilai. Oh begitu. Iya, jadi kita kembalikan kepada orangnya dua Oh, orang iya. yang Jadi Bung Haris ini sebagai alat bukti Anda, kalau Anda tetap dilibatkan lalu kedua belah pihak itu merasa dirugikan, Anda bisa lihat ini kan? Entah? Tapi ada sadar ini ya. Iya.
Ini baru. Gentle dia. Gentle dia. Oke. Kidaus lagi. Bagaimana Kidaus menilai? Saya termasuk berani. Anda mampu tidak melakukan hal seperti itu? Tidak mampu. Kenapa? Takut. Dan Satria itu Iya. sudah mulai kampanye. Dan itu mewakili Hanura. Iya. Jadi Bisa tidak kira-kira Anda, karena Anda merasa dekat dengan Ihsan Satria iya. atau siapa namanya Fikri Mawanto, bisa tidak Anda hadirkan di Bung Iwan? Kan Anda dekat. Coba Anda lobby ya. Untuk salah satunya. Ya, nanti kalau ada nomor WA kontak, nanti saya kontak, bisa hubungi beliau berdua. Bisa tampilkan di podcast. Bisa tampil di podcast ini. Bung Iwan, apa namanya? Bung Iwan ya. Enggak, maksudnya nama podcastnya. Bung Iwan, obrolan santai Bung Iwan. Obrolan santai Bung Iwan. Bisa tidak? Insya Allah kalau melihat begitu. Iya. Oh, berarti Anda siap untuk Fikri Mawanto. Fikri Mawanto. Fikri Mawanto ini belum duduk sama sekali. Apa anunya? Profesinya? Pengusaha atau Kerja kantor juga dia. kantor apa? Perusahaan? Swasta atau Saya pemerintah? juga cuma dia beres sebagai mendengar saya. Saya dipanggil Batu Muan dengan PAM, kantor sana di dekat Tradisi. Iya. Dan saya Haris, saya ini dukun lah, sama calon kan ada dewa. Cuma ini sendiri sudah berdosengan dengan Adi. Saya lagi tolong yang dia. Oh, begitu ya. Ini merasa dulu maju pada dewa. Nah, kalau dia sudah naik, kita lupa saya begitu nanya. Sama dengan sendiri ya, kalau dia Iya. Pak, dia lupa lagi saya juga. Terus dia naik juga dia. Masih dia masih cari saya ke sendiri juga. Oh, jadi Pak Ihsan Satria ini masih cari Bung Haris ini ya? Nah, Cari Anda ya? Masih tetap dicari ya? masih. Dia masih tetap berharap untuk Anda menjadi tim sukses ya? Berarti beliau ini mesin politik ya, yang andal ya. Masih dicari 2 calon ini. Iya. Tidak sembarang. Ya. Gitu. Mantap. Sukses untuk 2024 ya bagi calon Anda. Kalau Kidaus bagaimana tanggapan menilai cara pandang Anda Kidaus ini? Anda tidak kapan mengenal Bung Acil ini? Saya dulu. Sudah. Beliau ini saya kenal ketika masih usaha teleponnya Jaya. Iya. Dan beliau juga ini salah satu teman yang banyak membantu kita. Oke. Contoh, saya pernah di Jakarta ya. Saya kan antara Cilengsi dengan ke airport kan jauh. Iya. Jadi Kidaus ini yang banyak bantu, dia bookingkan nomor booking tiket pesawat Makassar, Jakarta Makassar, Iya. Jakarta Palu. Cukup agak lama untuk Kidaus ya. Lumayan. Jadi kalau Kidaus kenal saya lewat siapa? Ini Gunawan. Pak Dr. Gunawan ya. Iya, Dulu belum dokter, sekarang sudah dokter. Jadi harus kita panggil Dr. Gunawan. Iya, Pak Dokter Gunawan. Dr. Gunawan. Arifin SHMH. Oh, bukan Gunawan Nawawi, Arifin ya? Arifin. Astaga. Kalau Nawawi, Gunawan Nawawi nama mertua laki-laki saya. Ternyata Gunawan Arifin ya. Iya, itu Pak Dokter Gunawan yang memperkenalkan. Nanti kita hadirkan beliau di sini ya. Ya. Kita hadirkan Pak Sudah Dokter. kita menghadirkan pakar dokter atau akademisi harus lebih serius lagi. Iya. Ini Tapi kan obrolan santai. ya. Tapi temanya kan soal tata negara ya, karena beliau kan Kebetulan beliau itu dia kepakaran dalam bidang tata negara ya. punya basicnya, khusus spesialisnya dia Hmm. hukum dan parpol. Dan Iya. mereka Dokter Gunawan ini sudah berapa kali jadi saksi ahli loh, Iya. baik di Pengadilan Donggala maupun hukum atau Iya. negara. Iya. Jadi ya lumayan lah kalau kita menghadirkan, kalau ada diskusi yang menarik kita hadirkan beliau. Berapa lama sudah kenalan? Berteman ini? Di kosan kayu. Enggak, maksudnya berapa lama umur perkenalan itu? Kalau saya kan 12 tahun. Karena 2010 kita ketemu kan? Waktu jaya-jaya antara tahun berapa itu, waktu omsetnya omsetnya Kidaus sampai 15 juta per bulan itu tahun berapa itu? 2011. Nah, 2011. Dia 15 juta omsetnya per bulan. Jadi berapa tahun sudah? Berapa tahun itu? Berapa tadi? Kita hitungnya 2011. 11. 11 tahun. Kan 2022 sekarang. Ya, 11 tahun. Kurang lebih lah. Gitu. Oke.
Oke, kita akhiri diskusi kita, bukan diskusi, obrolan santai kita. Iya. Obrolan santai Bung Iwan. Nanti kita ketemu lagi di obrolan-obrolan lain ya, obrolan santai lainnya. Sip. Ya, dengan tema yang berbeda. Tapi sekali lagi saya tanya, Anda sadar ya? Anda siap, berani menanggung, Anda yang bertanggung jawab ya? Anda tidak keberatan kita upload video ini ya? Ya, Bung Haris. Nama panjangnya siapa? Haris saja. Bung Haris saja. Haris ya? Oh iya. Jadi Bung Haris ini beberapa kali menjadi tim sukses caleg maupun wali kota ya. Dan itu adalah Partai Hanura. Suatu Oke? prestasi. Prestasi yang bagus. Oke? Oke. Kidaus, terima kasih. Bung Acil, terima Sip, kasih. Bung Iwan. Nanti kita ketemu kembali menghadirkan Narasumber yang lain, mungkin dari siapa namanya? Haris. Bukan. Fikri Mawanto, Isran Satria, ya, atau Dr. Gunawan. Siapa tahu kalau mereka, mudah-mudahan mereka siap ya, mereka mau untuk hadir di podcast Bung Iwan. Oke, terima kasih. Kita begini. Bukan, Oke. semua begini. Ya, oke.